Peristiwa ini aku alami di akhir tahun 2019. Sebut saja namaku Angga. Aku mempunyai seorang istri yang baru kunikahi di awal tahun 2018. Pernikahan kami memang sangat muda, tapi di usiaku yang sudah mendekati kepala tiga ini, aku sangat ingin memiliki anak. Segala cara aku dan istriku lakukan agar dia cepat hamil. Namun sudah hampir setahun ini, usaha kami sepertinya tidak membuahkan hasil. Aku bekerja di salah satu PT perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Gajiku per bulan bisa dibilang sangatlah cukup. Kami tinggal di sebuah rumah yang lumayan bagus. Kata teman-temanku, kami berdua adalah pasangan yang bahagia dan harmonis. Tapi kurasa mereka apa yang dikata itu tidak sepenuhnya benar. Apalagi saat aku melihat orang-orang yang berjalan-jalan sore ataupun liburan sedang bermain dengan anak-anak mereka. Ditambah lagi, ibuku yang berada di Martapura kalau menelepon selalu menanyakan apakah istriku sudah ada tanda-tanda kehamilan apa belum. Yang tentunya membuatku risih, takut kalau istriku tersinggung dengan perkataan ibuku. Malam itu, aku baru saja pulang kerja. Istriku tersenyum-senyum menungguku duduk di depan pintu. "Kenapa sayang?" tanyaku. Selamat ya, 9 bulan lagi kamu bakal jadi ayah," bisik istriku yang langsung membuatku melotot. "Kamu hamil?" Istriku hanya mengangguk sambil tersenyum. "Apa ini?" "Ini tes kehamilanku, sudah 1 bulan ya." Aku yang tidak menyangka akan mendapatkan kejutan seperti itu tentu sangat bahagia. Kupeluk erat istriku, berkali-kali kucium dan berterima kasih kepadanya. Kehidupan kami sangat berwarna setelah kehamilan istriku. Dan aku pun dengan sukarela memasak, mencuci pagi dan malam. Karena sekarang istriku gampang mual-mual, bahkan bau-bau masakan pun ia tidak suka. Menginjak kehamilan 2 bulan, rumah kami sudah tidak terurus lagi. Karena pekerjaanku yang selalu dapat jatah lembur, juga istriku yang selalu muntah setiap kali ia menginjakan kaki di dapur. Rumah sudah seperti kapal pecah. Sampai suatu hari saat aku masih lembur, istriku ini menelepon dan mengabarkan kalau ada orang yang menggaruk-garuk pintu kamar dari luar. Suara istriku itu terdengar sangat ketakutan. Sehingga mau tidak mau, aku harus izin untuk pulang lebih cepat kepada bosku. Dan saat aku sampai di rumah, aku mengambil sebuah kayu di halaman untuk berjaga-jaga kalau memang benar-benar ada orang jahat yang hendak masuk ke dalam rumah. Namun semuanya di luar ekspektasiku. Ternyata tak ada tanda-tanda orang lain yang berada di dalam rumah. Semuanya terlihat aman. Kunci-kunci jendela masih terpasang rapat dan tak tersentuh. Aku menghela napas panjang. Agak kesal karena kelakuan istriku. Dan saat aku masuk ke dalam kamar kami, kulihat dia bersembunyi di dalam selimut. "Tidak ada siapa-siapa di luar, mungkin hanya halusinasimu saja. Lain kali jangan seperti itu, aku gak enak izin terus sama bosku," ucapku lembut saat itu. Namun baru saja selimut itu akan kubuka, terdengar suara teriakan istriku dari arah luar rumah. Dan saat aku menoleh, ternyata selimut itu sudah kempes, sudah tidak ada lekukannya sama sekali. Aku sangat kaget dengan apa yang aku alami. Dengan langkah tergesa-gesa, aku berlari menghampiri arah sumber suara istriku. Ternyata dia bersama salah satu tetanggaku. "Maaf Pak Angga, tadi istri Bapak teriak-teriak ketakutan. Dia lari sampai ke jalan. Saat kami tanya, katanya dia lihat hantu di dalam rumah," ujar tetangga tersebut. Terima kasih Bu, sebenarnya tidak ada siapa-siapa di rumah. Hanya saja istri saya mungkin sedang berhalusinasi. Maklum baru awal-awal kehamilan." "Pak, sebaiknya istri Bapak memang harus lebih diperhatiin Pak. Kalau awal-awal kehamilan seperti itu biasanya sangat diincar oleh makhluk halus. Baunya wangi Pak," pesan tetangga itu sebelum pergi. "Yang, aku tidak mau ditinggal sendirian lagi di rumah. Rumah itu ada hantunya." "Ya Tuhan, yang kamu itu bukan anak kecil lagi. Yang kamu lihat itu bukan hantu, mungkin itu hanya halusinasi. Kamu kebanyakan nonton film horor kali."
Mendengar perkataan Angga yang seperti itu membuat istrinya sangat kecewa karena lelaki yang ia sangat cintai ini tidak mempercayainya. Beberapa waktu kemudian, istrinya Angga selalu berusaha menyembunyikan rasa ketakutannya, apalagi sedang berhadapan dengan sang suami. Tempatnya bercerita adalah si ibu tetangganya, kita sebut saja namanya Bu Raoda. Seperti sore itu, istri Angga sedang duduk-duduk di depan rumahnya Bu Raoda. "Kamu itu sedang hamil pertama dan usia kandunganmu itu sangat muda. Kehamilan yang seperti itu biasanya diincar oleh makhluk halus. Makanya kalau orang-orang dulu biasanya menyediakan kadut yang terbuat dari kain hitam. Dan kadut itu diisi dengan jaringau, kayu senpou, limau nipis, sahang atau lada biji, dan bawang merah tunggal. Kadut itu harus dibawa oleh si ibu hamil. Biasanya diselipin di celana, BH atau diikat di pinggang. Benda-benda itu dipercaya dapat melindungi si ibu hamil dari penguluh, kuyang ataupun makhluk halus lainnya. Dan di bawah rumah harus digantungi duri limau, sekadut garam dan daun nanas secara terbalik. Katanya daun nanas yang digantung terbalik sama seperti ranjau yang menghalangi mereka masuk. Aku dulu juga seperti itu. Sewaktu hamil anak-anakku dan di usia kandungan 7 bulan, biasanya disuruh minum telur ayam kampung dan minyak goreng sampai ketika mau melahirkan. Dan setiap sholat harus terus membaca tasbih dan doa-doa yang lainnya. Alhamdulillah kelahiran lancar meski tidak memakai talasur, ujar Bu Rauda sembari mengelus perut istrinya Angga. Tapi suami saya tidak mempercayai dengan hal-hal seperti itu, Bu. Dia selalu mengaitkan dengan apa yang saya alami ini dengan ilmu kedokteran. Jika ditentang, dia pasti marah, ujar istri Angga jujur waktu itu. Bu Rauda terdengar menghela napas panjang. Ia lalu membuang jauh-jauh pandangannya. Memang susah menjelaskan dengan orang yang tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Padahal aku yakin suamimu itu pasti sudah mengalami hal yang sama juga denganmu. Oh ya, bentar. Aku ingin mengambilkan sesuatu untukmu. Bu Rauda lalu beranjak dari tempat duduknya dan masuk ke dalam, sedangkan istrinya Angga menunggu di luar sambil melihat bunga-bunga yang cantik di halaman tersebut. Sini, masuk. Ini kadut yang dulu kupakai sewaktu hamil. Tadi sudah kuisi lagi dengan yang baru di dalamnya. Tolong dijaga, jangan dilepas, ujar Bu Rauda seraya memasangkan kadut itu di pinggangnya istrinya Angga. Besok kalau aku pulang dari kebun, aku bawakan daun nanas buat kamu. Tapi Bu, shh, ini penangkal. Kamu jangan sekali-kali melepaskan, apalagi membuangnya. Karena kita tidak tahu sosok apa yang mengincar janinmu. Jaga ini untuk anakmu dan dirimu. Terima kasih banyak Bu, saya tidak tahu lagi bagaimana caranya saya harus membalas kebaikan Ibu. Sudah, kita ini sesama wanita. Apa yang baru kau rasakan sekarang, sudah terlebih dahulu aku rasakan, ujar Bu Rauda seraya mengelus pundak istrinya Angga. Ya sudah Bu, kalau begitu saya pulang dulu, saya mau masak, pamit istrinya Angga. Iya, hati-hati, ingat pesanku, jangan dilepas kadut itu ya. Sesampainya ia di dalam rumah, hawa yang tidak enak kembali ia rasakan. Apalagi saat ia memasak sayur sop di dapur. Semua kuah di dalam panci habis tumpah mengenai pinggang kanan dan kaki. Segera mungkin ia berlari ke arah kamar mandi untuk menyiram bekas tumpahan air kuah sup mendidih tadi di tubuhnya. Rasa perih, sakit yang ia rasakan, bahkan air keran pun tidak banyak membantu. Sementara itu, terdengar suara dari pintu kamar mandi yang secara tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Belum hilang rasa kagetnya, sebuah wajah tiba-tiba memantul di cermin, membuat istrinya Angga langsung berteriak ketakutan. Angga yang waktu itu baru saja sampai di rumah seketika kaget mendengar teriakan istrinya yang berasal dari kamar mandi. Seketika itu juga ia langsung membuka pintu. Saat pintu dibuka, terlihat istrinya sedang duduk dengan kedua tangannya yang menutup mata. Ia menangis sesegukan dengan napas yang berat. Ada apa ini, Yang? Tanya Angga seraya membantu istrinya berdiri. Kok bau sup? Aku ketumpahan sup panas tadi. Aku mau masak buat kamu tadinya. Kan aku sudah bilang kalau tidak sanggup memasak ataupun bersih-bersih rumah jangan dilakukan. Yang ada kamu bisa sakit.
Aku tidak mau anak kita kenapa-napa yang. Lain kali jangan kayak gitu lagi. Aku akan meminta tolong istri temanku menemanimu di rumah sebelum kita menemukan asisten rumah tangga. Istri Angga hanya bisa terdiam tanpa bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya. Esok harinya, istri temannya Angga ini yang bernama Rita datang bersama 3 anaknya. Sepanjang hari mereka berada di sana. Anak-anak temannya Angga ini sangat nakal. Mereka bahkan sudah beberapa kali ada di dalam rumah memecahkan kaca lemari dan alat-alat makan milik istrinya Angga. Sedangkan ibunya yang melihat kenakalan anak-anaknya ini hanya menegur sedikit-sedikit. Dan ia lebih asik dengan ponselnya dan berselfie ria. Menjelang Isya, mereka pulang dengan dijemput oleh suaminya yang merupakan teman kerja dari Angga. Yang aku tidak mau lagi mereka datang ke sini. 4 piringku mereka pecahkan. Kaca lemari dapur juga pecah gara-gara ulah anak-anak ini. Wajar atuh yang namanya juga anak-anak, biarlah. Kan bisa diganti, ucap Angga sembari minum air putih di gelas. Ah, wajar. Wajar kalau cuma anak-anak itu yang ada di sini. Ini ibunya juga di sini, tapi tidak negur sedikit pun dengan kelakuan anak-anaknya. Malah asik main ponsel dan teleponan. Aku lebih baik duduk sampai malam di rumah Bu Raudah menunggu kamu pulang ketimbang harus bersama istri teman kamu itu. Ketus istrinya Angga saat itu. Bu Raudah lagi, Bu Raudah lagi. Apa sih untungnya bergosip dengan tetangga kita itu? Kamu mau menambah dosa? Gosipin orang-orang. Kamu tahu karma gak sih? Astaga yang, siapa sih yang duduk bersama Bu Raudah untuk ngegosip? Kejam sekali kamu minta aku kayak gitu. Semua orang di sini tahu kalau Bu Raudah itu tukang gosip. Orang yang aneh selalu dirinya merasa benar. Makanya aku tidak suka kamu bergaul dengan Bu Raudah. Tapi dia tidak seperti itu yang. Aku tidak ingin masalah ini melebar kemana-mana. Memang aku salah sendiri sih. Aku meminta temanku yang ternyata memang malah membuat kamu risih dan tidak nyaman. Setelah itu, Angga berjalan ke dapur. Ia melihat piring-piring dan pecahan kaca lemari yang berserakan di lantai. Ia mengumpulkannya dengan hati-hati. Namun tiba-tiba, istrinya ini langsung mendorong tubuh Angga hingga terjatuh ke tumpukan pecahan kaca hingga membuat darah seketika keluar dari wajah dan telapak tangannya. Tidak hanya sampai di situ, istri Angga juga berkali-kali membenturkan kepala suaminya ini ke pecahan kaca hingga darah menjemur kemana-mana. Angga yang sudah terluka pun dibuat emosi dan langsung melukai tangan istrinya. Hampir saja ia mencekik leher wanita itu, andai saja dia tidak ingat kalau istrinya ini sedang hamil. Angga meringis kesakitan. Beberapa serpihan kaca masih menempel di wajahnya. Namun istrinya ini malah tertawa dan berusaha untuk menyerang lagi. Angga yang tidak ingin melukai istrinya pun langsung berlari ke arah ruangan lain. Ia berusaha menghindar. Namun anehnya, istri Angga ini bisa menemukan keberadaannya meski sudah bersembunyi di tempat yang tersembunyi. Saat itu, Angga langsung menampar istrinya. Istrinya itu langsung gemetar dan menangis ketakutan. Karena baru saja untuk pertama kalinya dia ditampar oleh suaminya. Kamu nampar aku yang? Maaf yang, tadi kamu mau ngebunuh aku. Aku terpaksa harus menampar kamu. Lihat wajahku, tanganku. Kamu membuat seperti ini. Aku benar-benar tidak menyangka akan seperti ini. Aku janji, besok aku tidak akan meminta mereka datang ke rumah kita lagi. Tapi tolong jangan bertingkah seperti ini lagi. Kau bukan hanya membahayakan orang lain, tapi juga membahayakan anak kita. Aku tidak mau terjadi apa-apa pada anak kita, lanjut Angga saat itu. Tetapi aku tidak. Udah, jangan dibahas lagi. Malam itu, setelah mengobati luka istrinya, Angga perlahan mencabuti serpihan kaca yang menempel di kulitnya. Rasanya sangat perih. Jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Sebuah notif tiba-tiba muncul di HP-nya. Dengan malas, Angga membuka matanya. Gak, tadi istriku kerasukan. Tingkahnya sangat aneh dan hampir membuatku dan anak-anakku celaka. Saat kerasukan itu, dia bilang kalau tidak akan melepaskan kalian. Aku khawatir kalau ada apa-apa terjadi sama kamu dan istrimu. Ini nomor HP Paman Malik, kau bisa telepon dia besok. Dia tidak punya WA. Begitulah isi chat dari temannya Angga. Saat tanpa sengaja ia melihat ke arah jendela. Angga terhenyak. Ia melihat ada sosok hitam yang berdiri menatap ke arah tempatnya tidur. Jantungnya mulai berdetup tak karuan.
Beberapa kali Angga menelan ludahnya, sehingga akhirnya makhluk hitam tersebut menghilang dengan tiba-tiba. Angga lalu bangun dan menyalakan lampu kamarnya. Ketakutan mulai ia rasakan. Jujur, Angga akui semenjak istrinya hamil, kejadian aneh mulai sering terjadi di rumah itu. Angga kembali mencoba untuk tidur. Namun bau-bau aneh seperti rebusan pandan dan bau kencur mulai tercium olehnya. Dan hembusan angin yang entah dari mana datangnya membuat bulu-bulu di sekujur tubuhnya ini merinding. Ia selalu merasa terancam jika matanya terpejam. Ia membuka aplikasi YouTube-nya dan mencari film-film lucu untuk mengusir rasa takut di malam itu. Namun film-film lucu yang dia tonton sama sekali tidak membantunya. Malah kini dia mendengar suara desah-desah napas yang berada dekat dengan telinganya. Karena tidak merasa lebih baik, akhirnya Angga menyetel musik dari ponselnya. Ia mengambil HP milik istrinya dan membuka aplikasi-aplikasi milik istrinya. Beberapa aplikasi tak menunjukkan keanehan. Namun ketika ia mengecek Google milik istrinya, Angga begitu terkejut sekaligus emosi. Melihat bekas-bekas pencarian istrinya. Banyak sekali urutan pencarian tentang apa itu makhluk halus, jin, setan, dan juga iblis. Untuk apa dia mencari tahu masalah seginian? Umang Angga saat itu. Terdengar suara derit pintu yang terbuka dan suara benda yang seperti dilempar dan memantul di lantai. Awalnya si Angga ini ingin mengecek, namun ia mengurungkan niatnya untuk keluar dari kamar ketika dia melihat ada sebuah bayangan di bawah pintu. Angga benar-benar menjadi seorang penakut malam itu. Hingga pada pukul 4 subuh barulah Angga bisa memejamkan mata. Hasilnya dia bangun kesiangan. Saat bangun, dia berpesan kepada istrinya kalau ia tidak boleh masak, nanti malam biar beli makanan di warung saja. Kalau takut sendirian di rumah, pergi saja ke rumah Bu Raudah. Singkat cerita, sekitar pukul 3 sore, istri Angga ini pergi ke rumah Bu Raudah. Maaf ya Bu, saya belum bisa ke kebun, jadi daun nanasnya belum ada. Oh ya tidak apa-apa Bu, santai aja. Oh ya ini Bu, bunganya baru ya Bu? Iya, kemarin baru beli. Bunganya bagus-bagus Bu. Puji istri Angga seraya memegang salah satu kelopak bunga yang baru dibeli oleh Bu Raudah. Dan keanehan pun terjadi. Bunga yang dipegang oleh istrinya Angga ini tiba-tiba rontok. Astaga Bu, maaf kelopak bunganya lepas semua. Gak apa-apa, nanti juga tumbuh lagi. Kamu sudah makan? Saya masih tidak nafsu makan Bu, apalagi kalau Angga membeli makanan yang berminyak-minyak. Melihatnya saja saya langsung muntah. Sama, saya juga dulu gitu waktu hamil anak perempuan, malah sampai 3 bulan cuma diem sama rebahan di kamar. Bergerak sedikit muntah, apa-apa muntah, sampai lemes badan kalau bangun. Singkat cerita, pada pukul 6 sore, istri Angga pamit untuk pulang. Di dalam rumah, ia langsung masuk ke kamar, mengunci pintu rapat-rapat dan nonton film kartun untuk mengusir rasa gelisah. Sementara itu, di rumah Bu Raudah setelah ia masak, ia kembali keluar rumah untuk menyiram bunga yang baru ia beli kemarin. Namun sesampainya di luar, ia sangat terkejut dengan keadaan bunga yang sudah layu dan mati. Tidak hanya satu, tapi beberapa bunga yang sempat disentuh oleh istrinya Angga tadi sore menjadi layu dan mati. Napasnya mulai naik turun, wajahnya mulai terlihat panik. Raudah langsung berlari ke arah rumah Angga. Ia berteriak-teriak memanggil istrinya Angga dari luar rumah. Namun tak ada siapapun yang mendengar teriakannya. Sekitar setengah jam menunggu, akhirnya Angga datang. Raudah langsung menanyakan beberapa pertanyaan kepada Angga yang membuat Angga bingung sekaligus emosi. Aku tidak tahu kadut apa yang ibu bicarakan, jawab Angga meninggi mendengar pertanyaan dari Bu Raudah. Istri kamu itu diincar oleh makhluk halus, sekarang dia pasti dalam bahaya. Mendengar perkataan dari Bu Raudah, Angga langsung deg-degan. Tanpa memperdulikan Bu Raudah lagi, Angga langsung mencoba masuk ke dalam rumah. Namun tidak seperti biasanya. Malam itu rumahnya terkunci rapat sehingga membuat Angga kesusahan untuk masuk ke dalam rumah. Bu, maaf punya linggis. Ada sebentar saya ambilkan dulu. Bu Raudah segera berlari menuju ke rumahnya. Beberapa saat menunggu, sambil memanggil-manggil nama istrinya, Bu Raudah datang bersama suami dan anaknya sambil membawa linggis.
Dibantu oleh anak dan suaminya Bu Rauda, akhirnya pintu berhasil dijebol. Mereka masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah nampak masih seperti biasa saja. Namun saat ia sampai di depan pintu kamar, lagi-lagi terkunci. Aroma seduhan pandan dan bebau kencur menyengat memenuhi ruangan tersebut, membuat keempat orang itu saling berpandangan tanpa berani bertanya sesuatu pun. "Jangan, jangan, tolong, jangan," teriak istrinya Angga di dalam kamar. "Tolong kamu panggil Pak Haji Muin, suruh beliau kemari cepat," ujar Bu Roda menyuruh anaknya. Dengan sigap, pemuda tersebut langsung berlari keluar rumah. Sementara itu, Angga dan suami Bu Rauda berusaha membuka pintu kamar. Pikiran Angga benar-benar kacau malam itu. Jeritan erangan ketakutan dari istrinya menambah emosinya. Saat itu pintu berhasil dirobohkan. Terlihat di sudut ruangan, istrinya Angga duduk dengan bagian kepala dan wajah yang dipenuhi darah. Nampak ia terluka saat berusaha keluar dari jendela. Tubuhnya gemetar. Napasnya berat terdengar saat itu. Sementara itu, di luar anak Boroda sudah berhasil menjemput Pak Haji Muin. Lelaki tua dengan peci hitam dan badan yang sudah agak bungkuk itu digandeng oleh anak Boroda untuk masuk ke dalam rumah. Sesampainya di depan kamar, raut wajah Haji Muin ini tampak terkejut. Lelaki tua itu nampak berzikir dan berkali-kali mengucap istighfar. Terdengar suara tawa keluar dari istrinya Angga. "Aku tidak akan pergi sebelum janin yang ia kandung lahir. Apa urusanmu dengan anakku, dasar setan?" bentak Angga saat itu. Namun sosok istrinya Angga ini hanya tertawa. "Siapa tuan yang mengirimmu kemari?" tanya Haji Muin nyaris tanpa emosi, sembari mulutnya masih terus berzikir. "Kamu tidak perlu tahu siapa tuanku. Segera ikat kaki dan tangannya. Aku sudah sangat tua untuk menghadapi jin itu seorang diri tanpa bantuan," ujar Haji Muin. Angga, Bu Rauda, suami Bu Rauda dan anaknya ikut membantu mengikat tangan serta kaki istrinya Angga. "Ambil air sebaskom." Bu Rauda bergegas ke dapur. Setelah mendapatkan sebaskom air, ia langsung kembali ke dalam kamar. "Letakkan airnya di bawah ranjang. Tolong ambilkan aku cermin." Setelah mendapatkan apa yang dipinta, Haji Muin langsung membacakan ayat-ayat yang berasal dari Al-Quran. Seketika itu terdengar erangan kesakitan dari mulut istrinya Angga. "Lihat wujudmu wahai jin kafir. Tidak sepantasnya kamu berada di dalam tubuh wanita ini. Cepat, kamu keluar dari tubuh wanita ini." Tiba-tiba kaca yang dipegang Haji Muin ini pecah. Lalu untuk beberapa saat kemudian, tubuh istrinya Angga langsung lunglai. "Apa anak saya tidak apa-apa, Pak Haji?" "Insya Allah tidak akan apa-apa, tapi jin itu masih tidak benar-benar pergi. Dia akan kembali lagi jika orang yang mengirimnya masih menginginkan istri dan anakmu." "Aduh celaka, saya harus bagaimana Pak Haji?" "Kamu muslim?" Angga mengangguk pelan, lalu Haji Muin tersenyum seraya mengusap wajahnya. "Kapan terakhir kali kamu sholat?" Lebaran kemarin Pak Haji," jawab Angga malu. "Bukan maksud saya menggurui, tapi ada baiknya kalau mulai sekarang ingatlah kepada Allah. Hanya Dia yang mampu memusnahkan semua bentuk kegelapan," ujar Haji Muin seraya mengambil air dari bawah ranjang. "Siramkan air ini mengelilingi rumahmu. Dan mulai sekarang sampai anakmu lahir, letakkan cermin di atas tempat tidur kalian." Setelah malam itu, keadaan kembali membaik. Setiap hari Bu Rauda akan menemani istrinya Angga sampai Angga pulang. Ia juga meletakkan daun nanas di depan pintu kamar Angga dan istrinya. Namun beberapa minggu setelahnya, Angga kembali merasakan gangguan gaib di sekitarnya. Hingga suatu ketika, Angga teringat pesan dari temannya dan segera menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh temannya itu. Namun saat telepon tersambung, suara seseorang yang pernah Angga kenal menyapanya dari seberang sana. Angga bergegas menutup telepon tersebut dan langsung menghapus chatnya dari daftar riwayat panggilan telepon. Keesokan harinya, Angga menemui anak lelakinya Bu Rauda dan meminta untuk diantarkan ke rumah Haji Muin.
Namun setelah sampai di rumah Haji Muin, Angga terlihat ragu untuk mengatakan sesuatu yang sudah ia persiapkan dari rumah. Lalu tanpa berkata apa-apa, Angga akhirnya pamit untuk pulang pada Haji Muin. "Aku yakin, tanpa ku beritahu pun kau sudah mengetahuinya," ucap Haji Muin. Angga menghela napas panjang, lalu bergegas keluar dari rumah itu. Suara perempuan di seberang telepon waktu itu kembali mengingatkannya dengan sebuah masa lalu yang ia pun enggan untuk mengingatnya kembali. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa, saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya dan para penonton yang terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.